Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Mahdian Yaman dengan NIM 3119108 dengan kelas TI 19D4 dengan mata kuliah Bisnis Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, manfaat, dan hambatan di website Indodax. Yang pertama, apa itu Indodax? Indodax adalah platform jual beli marketplace aset kripto terbesar di Indonesia dengan member 4.073 orang. Terverifikasi dan bisa melakukan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lain-lainnya, serta puluhan aset lainnya dengan mudah dan aman. Lalu, apa itu Bitcoin? Dalam bahasa non-teknis, Bitcoin adalah sebuah aset digital yang dapat ditransaksikan tanpa bantuan kartu kredit ataupun bank sentral. Bitcoin dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, sederhana, dan efisien lewat internet. Bitcoin dikembangkan pada tahun 2009, sebuah entitas dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Aset kripto ini seperti emas, namun hanya tersedia di dunia digital. Meski sekilas mirip dengan e-gold, konsepnya sebenarnya jauh berbeda. Yang tiga, Bitcoin. Perdagangan Bitcoin itu jauh lebih mirip jual beli barang online, yaitu adanya buy and sell. Buy artinya membeli barang berupa Bitcoin, dan sell artinya menjual barang berupa Bitcoin. Sehingga bentuk keuntungannya sederhana saja, yaitu harga jual dikurangi harga beli. Lalu ada kompetitor Indodax. Ada beberapa kompetitor Indodax di dunia dan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hanya Indodax saja. Yang pertama ada Binance. Binance ini dari Cina. Dan kedua ada toko kripto dari Indonesia. Ini adalah sebuah anak grupnya dari Binance. Dan yang ketiga ada Luno, 4 rekeningku, dan kelima Pintu. Layanan apa sih yang ada yang di Indodax? Ada 3. Yang pertama beli dan jual aset kripto. Dan kedua, transaksi 24 jam. Dan yang ketiga, biaya trading dan penarikan. Seperti inilah gambaran tampilan website Indodax di websitenya. Kelebihan Indodax. Yang pertama, didukung bahasa Indonesia. Bagi orang awam akan mudah mengoperasikannya bila dibandingkan dengan Binance yang bahasanya menggunakan Inggris. Yang kedua, efisien. Store dan tarik rupiah maupun aset kripto dengan cepat tanpa penundaan dalam waktu kurang dari 1 hari. Dan yang ketiga adalah Indodax legal. Legalitas satu perusahaan untuk Indodax sebagai market jual beli aset virtual tidak diragukan lagi. Indodax telah masuk jajaran market yang terdaftar di Bapepti dan Kominfo. Dan yang keempat, tampilan website Indodax yang tidak terlalu rumit sehingga para trader atau investor yang di Indodax sangat mudah dipahami isi website tersebut. Lalu ada kekurangan Indodax. Aset kripto yang terlalu sedikit berbeda dengan Binance yang memiliki koin atau token aset kripto yang sangat banyak, sampai 1.000 lebih koin atau token. Yang kedua, biaya penarikan yang mahal. Para trader merasa keberatan karena biaya admin penarikan atau withdraw sampai 25.000 per penarikan. Yang ketiga, website yang sering terkendala karena server yang selalu down, baik di website maupun di aplikasi Android maupun iOS. Dan yang keempat, analisa chart yang hanya mengandalkan time frame 1 menit, tidak ada time frame real, sehingga menyulitkan para trader scalping di Indodax. Lalu ada manfaat Indodax. Yang pertama, Bitcoin bisa jadi alat tukar dan ditransfer memudahkan para eksportir. Terkadang para eksportir mentransfer uang per kontainer bisa sampai 5 miliar. Terkendala karena pengiriman uang melalui bank sampai 5 hari. Hanya menggunakan koin stable atau USDT, transfer hanya 3 detik dan fee transfer yang sangat murah juga. Dan yang kedua, teknologi Bitcoin terus berkembang. Penggunaan blockchain akan terpakai di masa depan. Banyak bank sentral menggunakan sistem blockchain. Dan yang ketiga, trading Bitcoin transaksi 24 jam dan di seluruh dunia. Saham hanya 24 jam. Saham hanya terbatas, hanya jam kantor, memudahkan pencari cuan tidak perlu keluar rumah, hanya trading dan invest akan mendapatkan uang. Dan yang terakhir adalah memupuk untuk menjadi investor dan mempunyai aset, karena terkadang anak muda banyak mengeluarkan uang hanya untuk kesenangan semata. Ternyata aset itu sangat penting untuk masa depannya. Dan ada yang terakhir, hambatan Indodax. Yang pertama, trading Bitcoin high gain high risk. Saham ada ARA dan ARB. ARA ini adalah auto reject atas dan auto reject bawah. Di trading tidak akan namanya ada auto reject bawah, maka harus berhati-hati untuk trading di kripto ini. Dan yang kedua,
kurangnya peminat di invest aset digital. Karena sejak dari dulu orang tua hanya mengajarkan mempunyai banyak tanah, maka dia akan kaya. Ini menjadi hambatan nyatanya. Banyak orang yang sukses di bidang aset kripto ini seperti Indra Kents hingga Elon Musk, sang pendiri mobil Tesla pun ikut meramaikan aset kripto ini. Yang ketiga, tidak adanya bursa kripto, sehingga para trader investor sangat ketakutan karena tidak ada jaminan oleh pemerintah setempat, berbeda dengan saham yang sudah ada regulasi maupun yang mengaturnya di BEI, Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.